Acara Kopi Darat sendiri bisa bermacam-macam, ada yang sifatnya formal, ada juga yang informal. Tujuan Kopdar ya adalah untuk saling mempererat hubungan antara anggota komunitas di dunia nyata. Ini menjaga persahabatan antara anggota, bahkan dari Kopdar ada beberapa orang yang akhirnya jatuh cinta. Welcome back to my channel, Balung Project. Oke, untuk pembahasan sekarang gitu ya, membahas tentang Kopdar ya. Sebelum ke topik pembahasan sekarang, alangkah baiknya kalian subscribe channel ini biar kita semakin semangat buat membangun channel ini dan semakin bersemangat juga membahas tentang dunia komunitas. Udah subscribe belum? Gue hitung sampai 3. 1, 2, 3. Dan Kopdar, menurut artikel yang gue baca sekarang, Kopdar adalah suatu pertemuan yang dilakukan oleh kelompok atau orang yang mayoritas dari mereka belum pernah bertemu di dunia nyata. Kopi Darat berasal dari radio terkenal Prambors di dalam segmen Warkop. Pada era akhir 70-an, berapa tahun yang lalu lah, udah puluhan tahun yang lalu. Kemudian Kopdar dipopulerkan oleh Orari atau pemecah radio, stasiun radio yang pada saat itu nomor 1 di Indonesia. Ya, kurang lebih di tahun 1982 atau 1984 ya. Maksud dan tujuan diadakannya Kopdar biasanya mengacu pada ajang pertemuan yang umumnya sudah saling mengenal via handphone. Bukan WhatsApp ya, belum ada WhatsApp. Atau internet. Kalau internet ya memang sudah dari dulu ya, udah ada. Arti Kopdar kerap diartikan sebagai perkumpulan komunitas biasa. Namun, pada zaman dulu, Kopdar justru lebih populer pengguna radio amatir. Karena istilah radio amatir saling mengenal satu sama lain melalui udara sehingga mereka tidak mengenali wajah. Kemudian pada era modern yang saat ini, istilah Kopdar mulai digunakan untuk suatu pertemuan tindak lanjut dari perkenalan melalui beberapa situs media sosial atau chat yang lebih pribadi. Di sini pertemuan dengan tujuan Kopdar diperluas dalam ruang lingkupnya. Kopdar atau Kopi Darat sekarang ini banyak dilakukan oleh para komunitas pencinta motor, pencinta fotografi, pokoknya komunitas-komunitas lah. Itu sekarang biasa menggunakan ajang pertemuannya menyebut dengan Kopdar. Nah, di sini itu mungkin awal dari suatu Kopdar ya. Nama Kopdar terbentuk itu ya tujuannya segala macam. Dan asal usul istilah Kopdar ini gua bacain ya. Bagi kamu yang sempat gabung sebuah komunitas, pastinya sudah tak asing dengan istilah Kopdar atau Kopi Darat. Seperti yang diketahui, Kopdar adalah sebuah istilah yang biasa digunakan sebagai acara kumpul-kumpul dengan teman komunitas di dunia nyata. Acara Kopi Darat sendiri bisa bermacam-macam, ada yang sifatnya formal, ada juga yang informal. Tujuan Kopdar ya
adalah untuk saling mempererat hubungan antara anggota komunitas di dunia nyata. Ini menjaga persahabatan antara anggota, bahkan dari kopdar ada beberapa orang yang akhirnya jatuh cinta. Bada bop boom pow. Itu nggak asing ya udah. Cinlok ya, iya, cinta lokasi. Itu kalau yang begituan udah nggak aneh lah, udah nggak aneh. Tujuan utama kopdar nih, disimak. Gue sebutin: 1, membangun komunitas yang aktif, nyata, dan terbuka. Dan yang kedua, untuk mengenal satu sama lain antara satu member ke member yang lain, termasuk di dalam kepengurusan komunitas tersebut. Dan yang ketiga, memperkuat hubungan pertemanan dan keluarga di antara semua member. Itu tujuan kopdar. Apa sih manfaat kopdar? Banyak. Untuk manfaat kopdar, sangat banyak sekali tujuan kopdar. Ya, kopdar juga bukan sekedar kita kumpul ngopi bareng, gibah ngomongin orang. Ya, itu bukan manfaat kopdar. Itu buang-buang lah yang seperti itu. Karena manfaatkanlah kopdar dengan sebaik-baiknya. Dan manfaat dari kopdar ini adalah dapat memperluas informasi dan wawasan dengan berbagi pengalaman dengan member yang lama atau member yang baru, karena pengalaman kita tidak sama, bro. Gue punya pengalaman dan mereka juga pun punya pengalaman. Dan yang kedua, dapat menciptakan suasana baru untuk menciptakan jarak atau membebaskan diri dari kejenuhan aktivitas sehari-hari. Jadi artinya, lalu ketika lo ada pekerjaan yang numpuk, ya istilahnya ketika lo duduk bareng, ngopi bareng sama teman-teman lo atau sama member-member lo, jadi fresh lah, pikiran jadi enak, santai, relax lah lebih. Jadi pikiran kita tuh lebih relax ketika kita duduk dan ngopi bareng sama yang lain. Dan yang ketiga, membuat kesan mendalam setelah pertemuan, sehingga ada keinginan untuk kembali mengikuti kopdar itu. Dan yang keempat, ya itulah, mengurangi stres. Gue bilangnya sih kayak gitu, mengurangi stres dan berfungsi sebagai media hiburan. Karena ketika kita jenuh di rumah, banyak problem di rumah, banyak problem di pekerjaan, dengan kita kumpul dan duduk bareng, ngopi bareng sama teman-teman kita, wah, rasanya itu mantap lah. Jadi ya, untuk penjelasan tentang kopdar sih mungkin ya seperti itu tentang kopdar. Sebenarnya manfaat dan tujuan kopdar itu banyak. Kembali lagi, bagaimana kalian bisa menyikapinya. Sulit amat sih ngomongnya. Nah itu, jadi kembali lagi ke kalian sendiri, menyikapi dan mengartikan arti satu buah nama kopdar tersebut. Pesan saya di akhir video ini, semoga kalian yang mengikuti komunitas, terutama di komunitas motor, harus mengerti peraturan dan harus menghargai kepengurusan. Dan yang ketiga, bijaksana dalam berbicara.
Pesan saya, semangat dalam berkomunitas. Dan untuk saat ini, jika kalian masih mengikuti rutinitas kopdar, jangan lupa patuhi protokol kesehatan dari pemerintah, jaga jarak biar lebih aman, tetap semangat dalam berkendara, junjung tinggi nama solidaritas tanpa batas.